Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بعد أيها الإخوان rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, saudara pendengar Radio Roja Darussalam dan pemirsa streaming Facebook Roja Darussalam, Roja Palembang, begitu pula Kunci Kebaikan TV. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bertemu di majelis ilmu. Meskipun jarak memisahkan kita, tetapi alhamdulillah dengan media yang ada, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita untuk bisa belajar. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwan wal akhwat, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, kita bisa belajar, kita saling bisa mentransfer ilmu meskipun jarak memisahkan kita. Oleh karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Arba'una Haditsan fi Tarbiyati wal Manhaj. 40 hadis tentang pendidikan dan juga manhaj, yaitu manhaj di sini artinya cara atau metode, dan kalau kita lihat dia lebih condong kepada metode dakwah, metode bermuamalah kepada orang lain. Dan kita sudah memasuki hadis yang ke-24. Kita masuki hadis ke-24. Kita bacakan hadis yang ke-24 ini. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma annahu qala. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridai keduanya. Annahu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqussu 'alan nasi illa amirun. Tidak ada yang boleh bercerita kepada manusia illa amir, kecuali pemimpin. Au ma'murun, atau orang yang disuruh. Au mura'in, atau orang yang riya, ya, atau orang yang riya. Tidak ada yang bercerita kepada manusia kecuali yang pertama pemimpin, atau yang disuruh, orang yang disuruh pemimpin maksudnya. Kemudian yang ketiga adalah mura'in, orang yang riya, orang yang sukanya menampakkan amalan yang telah dia lakukan. Nah, di sini ya ikhwan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, begitu pula Ibnu Majah, dan hadis ini dihasankan oleh para ulama. Dan lafaz sejenisnya disebutkan dalam Ibnu Majah, ya, dan juga Abu Daud. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, yaitu bin Al-As, dan berbicara tentang larangan tentang bercerita. Jadi kalau misalnya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa yang bercerita, yang boleh bercerita itu, yang bercerita itu ada tiga jenis orang. Yang pertama adalah pemimpin, yang kedua adalah orang yang disuruh oleh pemimpin, kemudian yang ketiga, kalau bukan pemimpin dan orang yang disuruh pemimpin, maka dia itu mura'in, orang yang riya, ya, orang yang riya.
Maka di sini terdapat walaupun ini bentuk pengabaran dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, tetapi di sini terdapat larangan. Tidak boleh orang bercerita atau membuka majelis, kemudian dia bercerita di sana, ya, menceritakan sesuatu atau menceritakan hal-hal yang terkait dengan agama ini, yang terkait dengan agama, ya, kecuali pemimpin atau orang yang disuruh oleh pemimpin. Adapun orang yang lain maka tidak berhak untuk bercerita. Maka tidak berhak untuk bercerita. Dan ini hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat kaitannya pemimpin dan orang yang dipimpin, ini sangat erat. Orang yang disuruh untuk bercerita, maka ini sangat erat kaitannya dengan keadaan masyarakat, erat kaitannya dengan kemaslahatan-kemaslahatan masyarakat, karena banyak sekali orang yang bercerita itu bisa memberikan pengaruh baik yang baik ataupun pengaruh yang buruk untuk masyarakat dengan cerita yang disampaikan oleh orang yang bercerita. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam memperhatikan maslahat ini, ya. Memperhatikan masalah ini, jadi tidak sembarangan orang bisa bercerita, membuka majelis cerita. Saudara Saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang orang yang pertama yaitu orang yang menjadi pemimpin. Orang yang menjadi pemimpin maka dia tahu apa yang baik untuk masyarakatnya dan apa yang tidak baik. Jadi ketika dia bercerita maka ini bermanfaat untuk masyarakat secara umum. Kemudian yang kedua, orang yang disuruh oleh pemimpin. Gitu pula ini juga menjadi wakil dari pemimpin untuk bercerita di masyarakat, sehingga bermanfaat untuk masyarakat umum. Pemimpin itu tahu apa yang baik untuk diceritakan dan apa yang tidak baik untuk diceritakan. Karena ini berkaitan dengan keamanan, kepercayaan, dan juga prestasi, begitu pula manfaat yang besar, maslahat-maslahat yang besar di dalam masyarakat. Sehingga pemimpin menimbang permasalahan-permasalahan seperti ini. Oleh karena itu, ya ikhwan, ada berita-berita yang layak disebar. Kemudian ada berita-berita yang tidak layak disebar. Tidak semua berita itu kita sampaikan. Tidak semua berita itu kita sampaikan. Kata Rasulullah SAW, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bikulli ma sami'." Cukuplah seorang dikatakan berdusta, ya, ketika dia menyampaikan seluruh apa yang dia dengar. Jadi seluruh yang didengar kemudian disampaikan, dia dengar disampaikan kepada orang lain. Nah, di sini tanpa mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Maka yang seperti itu bukanlah orang yang baik. Orang yang baik adalah orang mukmin itu tidak semua berita yang dia dapat dia sampaikan kepada orang lain. Meskipun berita tersebut benar. Meskipun berita tersebut benar dan dia sudah pastikan. Tidak semua berita harus di-share, harus disebarkan kepada yang lain. Orang mukmin akan memperhatikan apakah di sini setelah memastikan beritanya itu benar atau tidak. Ketika dia tahu bahwa berita itu benar, maka dia lihat lagi kondisinya, apakah ini bermanfaat dalam jangka pendek dan jangka panjang ataukah tidak. Jika hanya bermanfaat dalam jangka pendek, ya, tapi tidak bermanfaat dalam jangka panjang, maka dia tidak berbicara. Dia sembunyikan berita tersebut atau kabar tersebut. Kenapa? Karena bisa berdampak untuk jangka panjang. Tetapi kalau misalkan berita tersebut setelah dia pikir ini bermanfaat untuk jangka pendek dan juga untuk jangka panjang, ya, kemudian dia sudah timbang dengan baik hal tersebut, maka kemudian dia ceritakan dan dia tahu apa yang dia sampaikan, maka yang seperti ini tidaklah menjadi masalah. Oleh karena itu ya ikhwan, kita kembali kepada hadis ini
Jadi tidak sembarang orang boleh bercerita. Tidak sembarang orang boleh bercerita. Kemudian saudara-saudara sekalian, pernah terjadi di tahun 284 Hijriyah, diumumkan di Masjid Jami' di Baghdad, di kota Baghdad diumumkan ya atas perintah khalifah pada saat itu tentang larangan untuk berkumpul-kumpul dengan tukang cerita dan juga melarang orang yang bercerita untuk duduk, membuat majelis. Ya, larangan orang untuk duduk mengelilingi tukang cerita, begitu pula tukang cerita dilarang untuk membuat majelis. Kenapa? Karena mulai didapatkan di masa khalifah pada saat itu eh, mendengar cerita-cerita yang bermacam-macam jenisnya. Dan sebagaimana kebiasaan orang yang bercerita, maka untuk menarik ceritanya menjadi menarik, maka dia menyusupi dengan hal-hal yang berbeda atau hal-hal yang tidak biasa. Atau kita katakan hal-hal yang asing didengar telinga. Nah, hal-hal yang asing didengar telinga ini bisa saja dia berasal dari hadis-hadis yang dhaif, yang lemah, atau hadis-hadis yang palsu, atau hanya cerita-cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, atau dari sumber-sumber agama lain yang tidak jelas. Dengan demikian, ketika ini dibebaskan kepada seluruh orang untuk bercerita, maka tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan sangat harus berhati-hati karena banyak sekali orang-orang yang sudah berkumpul, misalnya tukang cerita, kemudian ada yang berkumpul di sisinya, ini terpengaruh dengan apa yang diucapkan oleh tukang cerita. Sebagaimana kita juga ketahui bahwasanya ya sekarang dengan adanya seperti televisi, kemudian adanya media seperti channel-channel YouTube dan seterusnya, orang bercerita, banyak bercerita di sana. Dan kita lihat apa yang kita lihat sekarang. Banyak kekacauan, banyak kejanggalan-kejanggalan, bahkan hal-hal yang tidak berguna yang ada di channel-channel tersebut, di siaran-siaran tersebut, yang ini tidak bermanfaat untuk manusia, bahkan sangat berbahaya untuk manusia. Sehingga ya ikhwan, orang-orang yang berhak bercerita hanyalah orang-orang yang mendapatkan izin dari pemimpin untuk berbicara. Tidaklah kekacauan kita lihat di berbagai macam belahan dunia ini kecuali karena apa? Karena banyaknya tukang cerita, banyak yang menghasut ya yang menceritakan hal tersebut. Dan kita ingat pengaruh cerita ini masuk ke dalam alam bawah sadar. Masuk ke dalam alam bawah sadar. Jika yang nah ini masalahnya jika ceritanya tersebut membawa kepada kesalahan dan kesesatan, maka dia akan bercongkol. Dia akan menetap di dalam hati seseorang dan sulit terlepas. Sulit terlepas. Oleh karena itu, ya sangatlah benar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang yang berhak bercerita itu hanyalah pemimpin dan orang yang disuruh. Adapun selain itu seperti orang yang lain, maka itu adalah mura'in, itu orang yang ria. Saudara-saudara sekalian, Al-Imam Abu Qilabah mengatakan, Ma amatal ilma illal qussas. Tidaklah ada yang mematikan ilmu kecuali tukang kisah. Ya, tukang-tukang kisah. Yujalisur rajulu al-qassa sanatan fala yata'allaq minhu bisyai'. Ada seseorang yang duduk mendengar tukang cerita selama 1 tahun, maka dia tidak mendapatkan apa-apa darinya. Wa yujalisul alima
fala yaqum hatta yata'allaqa minhu bisyai'. Dan tidaklah dia duduk di majelis seorang alim, yaitu seorang ulama, kecuali tidaklah dia beranjak dari tempat duduknya kecuali akan menempel ya darinya sebagian ilmu. Menempel darinya sebagian ilmu. Ini perbedaan antara duduk di majelisnya tukang cerita dan duduk di majelisnya seorang ulama. Dan duduk di majelisnya seorang ulama. Ada perbedaan yang sangat besar. Dan kita sekarang, di masyarakat kita ini banyak orang yang bukan da'i dan bukan ustadz dan juga bukan ulama. Membuat majelis dan mereka bercerita. Pokoknya apa yang bisa menjadi cerita, dia cerita. Akhirnya menjadi tukang cerita. Ketika kita duduk di sana, mungkin kita tertawa, mungkin kita sedih, mungkin kita terharu, mungkin kita ya terpana gitu ya. Dan tidak ada ilmu yang didapatkan kecuali hanya itu. Tetapi ketika kita duduk di hadapan para ulama, dari awal kita duduk, maka kita lihat adabnya, adab beliau. Ketika beliau menyampaikan, tidaklah kecuali dalamnya ada nasihat-nasihat. Kemudian di sana banyak ilmu yang disampaikan oleh para ulama. Ya, ada ilmu yang disampaikan oleh para ulama. Sehingga tidaklah dia beranjak dari tempat duduk kecuali ada ilmu yang bisa dia catat, ada ilmu yang menempel di dalam hatinya sehingga ilmunya semakin bertambah. Berbeda dengan bermajelis atau duduk di majelisnya orang yang suka cerita. Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad ditanya tentang duduk di majelis tukang cerita. Maka kata beliau, idza kana al-qassu saduqan fala ara bi mujalasatihi ba'san. Jika dia adalah orang yang saduq, orang yang jujur, maka saya memandang tidak mengapa duduk di majelis beliau. Sekarang banyak kita lihat orang yang tukang cerita ini suka berdusta. Orang yang tukang cerita ini suka berdusta. Oleh karena itu saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang katakanlah dipercaya oleh masyarakat untuk menyampaikan sesuatu nasihat, atau misalkan dia harus bercerita, misalkan di masyarakat dia harus bercerita, maka sudah sepantasnya yang dia sampaikan itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu berdasarkan atau sesuai dengan sumber yang dia dapatkan. Ya, sumbernya bisa dia dapatkan misalkan dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sahih atau yang hasan. Tapi hati-hati kalau misalkan sumbernya itu dari hadis yang lemah. Harus berhati-hati jika sumbernya itu berasal dari hadis yang lemah, apalagi hadis yang palsu. Karena banyak menyebar di masyarakat kita ini, ada orang yang disebut sebagai khatib atau penceramah, mereka membeli sembarang buku. Katanya ini adalah buku agama berbicara tentang Islam, tapi ternyata penuh dengan kedustaan-kedustaan. Ya contohnya, seorang syekh pernah bercerita, ada seorang khatib berceramah dan membawa hadis-hadis palsu. Hadis-hadis palsu. Ketika kemudian karena syekh ini adalah seorang ahli hadis atau seorang thalibul ilmi, penuntut ilmu hadis, jadi tahu bahwa hadis adalah hadis yang batil. Setelah khatib tadi, sang penceramah tadi turun dari mimbarnya dan setelah selesai sholat, maka ditanya, dari mana engkau dapatkan hadis tersebut? Tanya, oh saya dari kitab Mawdu'at Ibnul Jauzi. Dari hadis
dari Maudhu'at, dari kitab Maudhu'at karangan Ibnul Jauzi. Maka dari situ terkaget-kagetlah Syekh ini atau penuntut ilmu ini dari apa yang dikabarkan. Karena apa? Memang di dalam bahasa Arab arti maudhu'at itu tema-tema atau pokok bahasan-bahasan. Tapi kalau dalam istilah ahli hadis, arti maudhu'at itu adalah kumpulan hadis-hadis palsu. Kumpulan hadis-hadis palsu. Kalau kita lihat kumpulan hadis-hadis palsu itu banyak yang asing di telinga, banyak yang janggal, dan bertentangan dengan ilmu yang benar. Sehingga apa ya ikhwan? Nah, di sini para penceramah ini tidak tahu istilah hadis, istilah ulama hadis. Kalau arti maudhu adalah palsu. Jadi dia menyangka dia beli di perpustakaan atau di toko buku dengan judul maudhu'at, ya. Dia kira maksudnya adalah pokok bahasan-bahasan, ternyata isinya adalah hadis-hadis yang palsu. Nauzubillahi min dzalik. Inilah karena kebodohan ya orang tersebut. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian silahkan setelah dari hadis maka cerita-cerita atau asar-asar dari para sahabat. Asar-asar dari para sahabat yaitu kabar-kabar yang didapatkan dari para sahabat, dari para tabi'in dan orang-orang saleh yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan akidah yang sahihah. Tidak bertentangan dengan akidah yang sahihah. Karena pada cerita yang dusta itu terkandung penentangan atau pertentangan dengan apa? Dengan akidah yang benar, akidah yang lurus. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mencontoh atau mengambil suri teladan dari orang-orang sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih." Mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri petunjuk, fabihudahu muqtadih, dan dengan petunjuk mereka iqtadih, ya, ambillah suri teladan. Ambillah suri teladan. Begitu pula dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar." Sesungguhnya pada hal tersebut terdapat ibrah atau pelajaran untuk orang-orang yang melihat. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga bisa menceritakan tentang berita-berita yang benar yang bisa dipertanggungjawabkan, sumbernya pun memiliki jalur periwayatan. Contohnya saya pernah diceritakan oleh seorang yang dizolimi karena tanahnya diambil, ya, lumayan banyak oleh orang lain. Kemudian orang yang menzolimi ini, yang mengambil tanah orang tersebut, ternyata meninggal, dan ketika ingin dikuburkan, ya, bumi menolaknya. Kuburannya kembali mengecil, tidak bisa dimasukkan. Digali lagi, kembali mengecil, digali lagi, kembali mengecil. Keluarganya pun paham bahwa yang dilakukan selama dia hidup di dunia ini adalah merampas tanah orang lain. Ngambil tanah harta batasan itu dipindah, patok-patok tanah itu dipindah, diambil oleh orang lain. Dia mengambilnya. Oleh karena itu, ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diteleponlah pemilik tanah yang dirampas tersebut. Akhirnya apa yang dia lakukan? Ya, dimaafkan. Setelah dimaafkan, ditelepon, dimaafkan, lewat telepon, akhirnya barulah, ya, sang jenazah bisa dikuburkan. Karena setelah mendapatkan ridho dari orang yang tanahnya dizolimi tersebut. Ini kisah-kisah yang katakanlah bisa dipertanggungjawabkan karena sumbernya jelas. Orangnya juga jujur, ahli ibadah. Tapi kalau misalkan kita mendapatkan kisah-kisah dari orang yang tidak jelas, suka berdusta, maka kita katakan hindari kisah-kisah tersebut sebelum kita benar-benar tasabbut atau cross check, cek dan recheck, cek dan kembali mengeceknya dan cross check,
ya, dilihat dari orang lain cerita tersebut. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk majelis cerita ya, tidak disarankan untuk berlama-lama. Boleh kita bercerita, tetapi jangan sampai majelis ilmu kita dipenuhi dengan cerita-cerita sehingga ilmunya sangat sedikit. Ilmunya sangat sedikit. Ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh para ulama dari zaman dahulu. Mereka hanya menjadikan cerita itu hanya sekadar bumbu dan bukan makanan pokok. Mereka menghidangkan ilmu tapi membumbuinya dengan beberapa kisah. Tapi kalau kita dapatkan orang-orang tiap menyampaikan ilmu, ilmunya misalkan 10%, 90%-nya adalah cerita dan tertawa-tertawa, maka kita katakan ayyuhal ikhwan, ini tidak diamalkan oleh para ulama sebelum kita. Oleh karena itu Al-Imam Zuhri mengatakan, "Idza tala al-majlis kana lisyaitani fihi nasib." Jika majelis itu panjang, ya, maka syaitan akan mengambil bagian di dalamnya. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pembahasan tentang la yakussu 'alan nas illa amirun au ma'murun au mura'in. Tidak ada yang bercerita kepada manusia kecuali pemimpin atau orang yang disuruh atau yang ketiga adalah mura'in, yaitu orang yang berlaku riya. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai kisah itu sendiri jika disampaikan oleh orang yang benar, benar berilmu, dia seorang dai yang berilmu, bisa membedakan antara hadis yang lemah dengan hadis yang sahih atau hadis yang hasan dengan hadis yang palsu. Dia bisa membedakan hadis-hadis seperti ini dan dia bisa meneliti kabar-kabar, apakah kabar ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Apakah kabar-kabar ini bertentangan dengan akidah yang sahihah ataukah tidak? Ya, maka di sini kisah-kisah yang memiliki faidah itu akan menjadi kisah yang bermanfaat. Menjadi kisah yang bermanfaat. Kenapa? Karena kita dapatkan kisah itu memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap kepribadian seseorang. Kisah itu memiliki pengaruh yang sangat besar kepada kepribadian seseorang. Contohnya kita mendengar dari kecil tentang Nabi Nuh alaihi salam, yang mana beliau teguh mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala untuk taat membuat kapal. Beliau diejek, beliau dicela, beliau ditertawai, dikatakan orang gila. Tapi coba lihat bagaimana keteguhan hatinya dalam agama Islam, dalam agama beliau, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya apa? Orang-orang yang mengingkari beliau sebagai seorang nabi justru malah binasa dengan banjir yang sangat besar. Coba kita lihat, nah kisah seperti ini memperkokoh kita, ya, mengokohkan hati kita. Kalau ketika kita dari kecil mendengar kisah Nabi Musa alaihi salam bahwa beliau menghadapi para penyihir, maka ketika mendengarkan kisah ini, maka kita akan mengatakan, subhanallah, masa saya harus takut dengan syaitan? Masa saya harus takut dengan para penyihir? Masa saya disuruh meruqyah tidak berani, gitu kan? Kenapa? Karena di sini ada pelajaran-pelajaran dari Nabi Musa alaihi salam yang bercongkol di dalam hati. Apalagi ketika kita mempelajari sirah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapatkan, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, akan kita dapatkan pelajaran hidup yang luar biasa. Begitu pula dari kisah-kisah para sahabat yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka di sana terdapat pelajaran-pelajaran yang luar biasa dan akan berpengaruh kepada kehidupan seseorang.
Kemudian begitu pula ayyuhal ikhwan, orang-orang Islam tidak akan kehilangan jati diri. Kalau kita mempelajari kisah-kisah yang benar, baik dari sumber-sumber yang bisa dipercaya, maka orang-orang Islam tidak akan kehilangan jati dirinya. Orang Islam tidak akan kehilangan jati dirinya. Sehingga dia memiliki kepribadian yang kuat, yang tidak goyah, dihantam oleh berbagai macam ujian, baik dari luar itu orang-orang kafir maupun dari dalam. Ya. Kemudian ayyuhal ikhwan, begitu pula dengan adanya kisah yang benar, kisah yang bisa dipertanggungjawabkan, maka ini akan memberikan pengaruh besar kepada para pemuda, kepada para anak-anak untuk selalu berjuang untuk Islam dan kaum muslimin. Contohnya ketika kita ketika kita menceritakan tentang perjuangan Umar bin Al-Khattab, kemudian menceritakan tentang eh, para pahlawan di dalam Islam, ya, Khalid bin Walid misalkan, orang akan semangat. Orang akan semangat. Begitu pula kita dengar tentang Abu Bakar As-Siddiq, kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana dermawannya Utsman bin Affan dan juga Abdurrahman bin Auf. Jadi di sana tidaklah ada cerita-cerita para sahabat dan orang-orang sebelum datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada pelajaran untuk seluruh jenis manusia. Pelajaran untuk seluruh jenis manusia. Dan ini dengan penyampaian, mungkin orang kalau misal kebanyakan menyampaikan hadis, kebanyakan menyampaikan Al-Quran, orang akan bosan. Tapi kalau misalkan ada bumbu cerita, sedikit bercerita yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan mengada-ngada, maka ini akan berpengaruh insya Allah bagi orang-orang yang mendengar cerita tersebut. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, maka penuh atau banyak berisi tentang kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala mengatakan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Nahnu naqussu 'alaika, kami ceritakan kepadamu ahsanal qasas, sebaik-baik cerita. Sebaik-baik cerita bima auhayna ilaika, yang kami wahyukan kepada kamu hadzal Qur'an, yaitu hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini. Dalam surat Yusuf ayat 111 Allah Subhanahu wa taala katakan laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka ibrah, ada pelajaran liulil albab untuk orang-orang yang memiliki akal pikiran. Bahkan kita dapatkan ya pentingnya cerita ini, nama-nama surat di dalam Al-Qur'an pun sebagian dinamai dengan kisah yang terkandung di dalam surat tersebut. Contohnya dalam surat Al-Baqarah terdapat kisah tentang Al-Baqarah, yaitu sapi hitam yang disembelih atau sapi hitam yang disuruh cari oleh Nabi Musa alaihissalam. Nama suratnya surat Al-Baqarah. Ali Imran, di dalam surat Ali Imran ada kisah tentang keluarga Imran. Di dalam surat Al-Maidah terdapat, di akhir surat Al-Maidah terdapat kisah tentang makanan hidangan yang disajikan kepada Nabi Isa dan pengikutnya. Di dalam surat Hud terdapat kisah Nabi Hud. Di dalam surat Nuh terdapat kisah Nabi Nuh. Di dalam surat Maryam terdapat kisah tentang Maryam. Di dalam surat Al-Kahfi maka terdapat kisah Ashabul Kahf, yaitu orang-orang yang berada di dalam goa. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika peletakan kisah itu benar, jika seorang menyampaikan suatu permasalahan kemudian bisa menyebutkan kisah dengan benar, ya, maka itu akan sangat bermanfaat sekali. Sebagaimana dulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika itu di Mekah, dan para sahabat sangat sedikit, belum memiliki power, belum memiliki kekuatan yang besar. Di Mekah itu masih tertindas, ya. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah naungan Ka'bah, maka para sahabat meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah,
Wahai Rasul Allah, ala tad'u lana, ya. Kenapa engkau tidak berdoa untuk kebaikan kami, untuk memenangkan kami, ala tastansiru lana, ya. Mengapa engkau tidak minta tolong agar kami dimenangkan, kita dimenangkan? Maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati dengan kisah yang sangat bermanfaat untuk menceritakan agar mereka itu bisa bersabar terhadap berbagai macam ujian. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kana rajulu fi man kana qablakum yu'ta bihi." Dulu ada orang di sebelum kalian, yang hidup sebelum kalian, ya, yu'ta bihi, didatangkan, fayudha'u fil hafrah, kemudian ditaruh di lubang, wa yushaqqu, dan dia dibelah, ma baina lahmihi wa azmihi, dipisahkan antara daging dan tulangnya. Dipisahkan antara daging dan tulangnya. Pendam, dikubur, kemudian dipisah-pisah, dicincang-cincang. Itu untuk kesabaran, bahwa dia bisa bersabar dengan keadaan seperti itu, maka kalian juga seperti itu. Kalian juga harus bisa apa? Harus bisa bersabar. Itu pula ayyuhal ikhwan, kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kisah di dalam Al-Quran itu ada 3 jenis. Yang pertama, kisah tentang para nabi dan rasul. Kisah tentang para nabi dan rasul. Adapun yang kedua, kisah tentang orang per orang dan juga kelompok-kelompok. Nah, contohnya misalkan kisah tentang Maryam, kisah tentang Luqman Al-Hakim, kisah tentang Qarun, Zulkarnain, Ashabul Kahf, dan Ashabul Fil, dan yang lainnya, Ashabul Ukhdud. Nah, di sini kisah-kisah yang bercerita tentang orang per orang atau kelompok-kelompok tertentu. Nah, kemudian di situ yang ketiga adalah di dalam Al-Quran itu terdapat kisah yang menceritakan kejadian-kejadian di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti kisah perang Badar, perang Khandaq atau Al-Ahzab, perang Uhud, Bani Quraiza, Bani Nadir, dan yang lainnya diceritakan di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Semua itu menjadi pelajaran untuk kita. Ya. Kemudian ayyuhal ikhwan, kalau kita perhatikan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat banyak, ya, sangat banyak sekali kisah-kisah yang bermanfaat dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang wajibnya mensyukuri nikmat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang kisah orang yang belang kulitnya, orang yang buta, dan orang yang akra, ya, orang yang pincang. Kemudian dikembalikan semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menjadi orang yang tidak cacat. Kemudian ternyata mereka diberikan harta, ya, diberikan harta, hanya satu yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Allah malah berikan harta itu kepada orang tersebut. Kemudian kisah seorang laki-laki yang berguru pada penyihir dan juga kepada pendeta, ya, kisah Ashabul Ukhdud dalam surat Al-Buruj, ya. Maka di sini terdapat pelajaran bahwa bagaimana kita harus bersabar menjalani agama ini, ya, dan bahkan kita harus rela berkorban untuk agama ini. Kendati pun kematian itu menjadi ancaman untuk kita, maka tidak menggoyahkan kita dari agama Islam. Begitu pula contohnya kisah Rasulullah SAW menceritakan tentang orang yang telah membunuh 99 orang, kemudian menggenapkannya menjadi 100 orang. Bagaimana pengaruhnya dan pentingnya, di situ dapat pelajaran bagaimana pentingnya tinggal di tempat yang baik dan pentingnya berhijrah, dan juga terdapat pelajaran bahwa man taba taballahu alaih, barang siapa yang bertaubat maka Allah menerima taubatnya. Begitu pula banyak sekali kisah-kisah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu semua menjadi pelajaran untuk kita ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Tapi perlu kita ingatkan lagi, jangan sampai menceritakan sesuatu yang dusta,
Ya, apalagi untuk ngelawak, untuk ngelucu, sengaja berbuat kedustaan untuk orang tertawa, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wailul lilladzi yuhadditsun nas apa namanya? Wailul lilladzi yakdzib liyudhika bihin nas, wailul lahu tsumma wailul lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celakalah orang yang sengaja berdusta untuk membuat orang tertawa. Wailullah tsumma wailul lahu, ya. Celaka baginya dan sungguh celaka baginya. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jadi kita bisa mendapatkan pelajaran jangan sembarang berbicara, jangan sembarang bercerita, apalagi cerita tersebut adalah cerita yang dusta atau bahkan ada misalkan ada guru-guru ngaji kita dapatkan subhanallah, ya, memberikan ancaman, "Kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Nanti ada di akhirat di neraka orang yang seperti ini, seperti itu, gara-gara ini, gara-gara itu." Padahal tidak ada hadisnya, tidak ada riwayatnya, tapi dia buat-buat sendiri dengan kesadarannya. Walaupun tujuannya adalah baik, yaitu untuk memberikan nasihat kepada anak-anak. Tetapi dengan kedustaan seperti itu tidak diperbolehkan, ya, itu tidak diperbolehkan. Apalagi berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka ya siapkanlah tempat duduknya di neraka. Nauzubillahi min dzalika. Akhirnya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan saya ingatkan bukan setiap penceramah itu pantas untuk didengar. Ya, bukan setiap penceramah itu layak untuk memberikan ceramah. Jadi kita katakan, perhatikanlah ayo ikhwan, saudara-saudari sekalian, apabila dia ya gemar menyampaikan Al-Qur'an, gemar menyampaikan hadis, kalaupun ada cerita maka ceritanya itu hanya sekedar bumbu, ya bukan suatu pembahasan utama. Maka kita katakan apabila kita mendapatkan orang seperti itu, belajarlah darinya, yang jika diketahui bahwa dia adalah ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau misalkan kita dapatkan ada orang yang gemar bercerita, ya hanya bercerita dan bahkan kerjaannya hanya bercerita dengan sumber-sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka kita katakan, ayo ikhwan, tinggalkan orang itu dan pelajarilah ilmu yang bermanfaat. Kita duduk di ahli ilmu, satu kali duduk saja maka akan mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Tapi kalau kita duduk di orang yang tukang kisah, maka kita akan, ya paling komentarnya, oh sedih ya tadi kisahnya, tadi mengharukannya, oh tadi lucu banget ya, tadi gini-gini. Maka kita katakan, ayo ikhwan, ya pelajaran ilmu agama yang didapatkan dari tukang cerita itu sangat sedikit. Dan belajarlah dari ahli ilmu atau para ustadz yang terpercaya ilmunya, kalaupun mereka bercerita, insya Allah ceritanya adalah cerita yang sangat bermanfaat. Seperti ketika saya waktu itu masih mahasiswa di Madinah, ada seorang ustadz kita dan alhamdulillah beliau sekarang juga berdakwah di Purbalingga. Beliau bercerita bahwa ada kawan beliau yang membuat haru dalam berdakwah dan beliau mengatakan saya tidak ada apa-apanya dengan apa yang telah dilakukan oleh kawannya di daerah timur. Saya lupa daerah mana dia sebutkan. Tapi ketika dia berdakwah, mendakwahkan sunnah, mendakwahkan tauhid, ya, eh, ternyata kakak kandungnya sendiri sangat benci, sangat iri kepada dirinya. Sangat benci dengan sangat iri kepada dirinya. Bahkan saking jengkelnya dengan dakwah adiknya sendiri, adiknya itu sampai dibacok dengan golok. Sampai dibacok dengan golok, kemudian terluka. Kepalanya pun terluka. Alhamdulillah, Allah tidak menginginkan kematian kepada ustadz ini. Dan beliau terluka, berobat dan sebagainya. Terancam nyawanya pada saat itu. Dan alhamdulillah setelah itu ada kejadian, beliau tidak membalas, tidak tidak mau membalas, tidak mau membalas kakaknya tersebut. Bahkan ketika kakaknya itu sakit parah ya, sakit parah di rumah sakit ya,
seluruhnya diurus oleh adiknya, dicarikan apa, dibiayai, kemudian dirawat dan sebagainya, sampai bapaknya, ustadz tersebut dan kakak ustadz tersebut bercerita, mengatakan itu, "Itulah balasan adik kamu kepada kamu yang telah kamu golok. Kepalanya kamu telah bacok kepalanya. Ini balasannya." Jadi dengan demikian Masya Allah, dan penuh kesederhanaan dan kesabaran, dakwah bisa berkembang. Ya, dakwah bisa berkembang. Oleh karena itu ya ikhwan, dengan adanya kisah-kisah seperti ini akan membuat kita tidak goyah dengan berbagai macam tantangan hidup, ya. Tidak goyah dengan berbagai macam tantangan hidup, karena ada pelajaran-pelajaran dari orang-orang saleh sebelum kita yang itu bisa dijadikan pelajaran dan mengokohkan hati kita insya Allah. Allah alam bisawab. Saya rasa cukup pertemuan kita pada malam hari ini. Barakallahu li wa lakum wa jamil muslimin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.